Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Widyaningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kategorisasi skor kecemasan sosial. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mencari eh, kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk kategori rendah ini rumusnya yaitu X dikurang dari min dikurangi satu standar deviasi. Untuk sedang yaitu rumusnya M dikurangi satu standar deviasi kurang dari sama dengan X kurang dari min ditambah satu standar deviasi. Dan untuk tinggi yaitu rumusnya min ditambah satu standar deviasi kurang dari sama dengan X. Lalu yang kedua kita mencari nilai min dan juga mencari nilai standar deviasi. Namun sebelum kita menentukan nilai min dan juga nilai standar deviasi, langkah pertama kita menentukan nilai jumlah dulu. Jumlah ini didapatkan melalui rumus sum, lalu blok dari item pertama sampai dengan item ke-18, item terakhir, maka akan mendapatkan hasil 59 ini. Dan untuk responden selanjutnya sampai dengan responden terakhir, kita tinggal blok saja, maka akan langsung muncul hasilnya semua. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita bisa mencari nilai min dan juga nilai standar deviasi dengan cara yaitu average. Average lalu kita blok kolom jumlah tadi, semua kolom jumlah ini diblok, lalu tekan enter, maka mendapatkan hasil 59. Untuk standar deviasi, rumusnya yaitu standar deviasi, lalu blok juga pada kolom jumlah dari responden pertama sampai dengan responden terakhir. Setelah itu tekan enter maka akan mendapatkan hasil 13. Setelah kita mendapatkan nilai min dan juga nilai standar deviasi, maka kita mencari nilai min kurang dari 1 SD dan min ditambah 1 SD. Kita masukkan nilai min yang ini dan dikurangi nilai standar deviasi yang ini, maka akan mendapatkan hasil 46. Begitupun juga dengan mencari nilai min ditambah 1 SD, yaitu nilai min yang kita dapat ditambah dengan nilai standar deviasi yang didapat, maka muncul nilai 72. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kategorisasi rendah, sedang, dan tinggi. Berarti nilai rendah jika X kurang dari 46, nilai sedang jika 59 kurang dari sama dengan X kurang dari 72, dan nilai tinggi yaitu X jika X lebih dari sama dengan 72. Namun sebelum kita mendapatkan hasil ini, kita bisa eh, mencari dulu kategorinya di sini, yaitu rumusnya jika nilai 59 ini lebih rendah daripada nilai 46, maka dikategorikan sebagai kategori rendah. Lalu jika eh, 59 ini lebih kecil daripada 72, maka masuknya ke kategori sedang. Dan jika nilai 59 ini lebih kecil daripada 72, maka nilai tersebut bisa dikatakan tinggi. Lalu muncul kategorinya eh, rendah, sedang, dan tinggi. Kita bisa blok untuk eh, kategori skor responden selanjutnya sampai dengan responden terakhir, maka akan muncul hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita bisa masukkan ke dalam kategori ini. Jadi yang mendapatkan kategori rendah itu 5 orang, kategori sedang itu 22 orang, dan juga nilai tinggi 4 orang. Setelah itu kita bisa letakkan di kategori yang samping sini. Kategori rendah berjumlah 5 orang, kategori sedang berjumlah 22 orang, dan kategori tinggi berjumlah 4 orang. Nah, ini adalah bentuk diagram batang dari kategorisasi skor. Dan ini adalah bentuk diagram lingkaran dari kategorisasi skor kecemasan sosial. Selanjutnya, data yang didapat kami masukkan ke dalam JASP untuk dites uji validitasnya. Eh, Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap item ini valid terhadap total skala.
Berdasarkan hasil uji korelasi persen, beberapa variabel menunjukkan hubungan yang signifikan. Misalnya, variabel satu yang berkorelasi sangat kuat dengan variabel 2, yaitu nilai persen R-nya 0,722 dan nilai p-value-nya 0,01, dan V5 juga berkorelasi signifikan dengan V6, yaitu persen R-nya 0,728 dan P-nya 0,01 dan V11 dengan V12 yaitu dengan persen R-nya 0,755 dan p-value-nya 0,01 yang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Hubungan signifikan lainnya terlihat antara V6 dan juga V13 dengan eh, persen R-nya 0,411 dan juga p-value-nya 0,01 dan V14 dan juga V15. V14 ini memiliki persen R-nya 0,49 dengan p-value 0,01 dan V15 dengan persen R-nya 0,372 dan p-value-nya 0,01. Korelasi negatif juga ditemukan seperti antara V6 dan juga V9 dengan persen R-nya min 0,246 dan juga nilai p-value-nya 0,021. Jadi secara umum sebagian besar variabel saling berkorelasi secara signifikan baik positif maupun negatif yang menunjukkan adanya keterkaitan antara item dalam instrumen yang diuji. Lalu untuk uji yang kedua yaitu ada undimensional reliability digunakan untuk melihat konsistensi antar item skala berdasarkan gambar hasil. Analisis undimensional reliability di JSP diperoleh nilai koefisien reliability atau keromba alfanya atau point estimate-nya sebesar 0,650. Nilai ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang cukup meskipun belum tergolong tinggi. Artinya konsistensi internal antar item dalam skala masih dapat diterima. Tetapi sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap butir-butir item yang digunakan. Lalu uji yang ketiga yaitu uji asumsi data atau deskriptif statistik. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam gambar, diketahui bahwa jumlah data valid untuk setiap item yaitu V1 sampai dengan V18 berkisar antara 67 hingga 70 responden. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk memperkuat hal ini di mana sebagian besar item memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal secara signifikan. Namun, ada beberapa item seperti variabel 2, 3, dan 4 yang mendekati nilai normal secara umum, data menunjukkan variasi yang cukup dalam persebaran nilai normal. Data cukup dalam persebaran jawaban dengan kecenderungan distribusi yang tidak normal pada sebagian besar item. Lalu yang selanjutnya ada Lalu yang selanjutnya itu uji ANOVA atau uji homogenitas karena data tidak normal, jadi menggunakan uji Brown Forsyth di bagian ANOVA karena lebih sensitif terhadap data non-normal. Berdasarkan hasil analisa ANOVA, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah berdasarkan jenis kelamin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 0,575 dengan p-value sebesar 0,488 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,5. Artinya, perbedaan rata-rata antara laki-laki dan perempuan dalam variabel eh, jumlah tidak signifikan secara statistik. Secara deskriptif, rata-rata skor jumlah pada laki-laki adalah 56,00 dengan standar deviasi 7,257, sedangkan pada perempuan sebesar 59,00 dengan standar deviasi 12,518. Meskipun terdapat perbedaan rata-rata secara angka, namun perbedaan ini tidak bermakna secara statistik. Selain itu, hasil uji homogenitas varian pada Levene test menunjukkan nilai pi sebesar 0,247 atau kurang dari 0,05 yang berarti varians kedua kelompok adalah homogen atau sama. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memengaruhi secara signifikan terhadap jumlah yang diteliti. Lalu, pada perhitungan selanjutnya yaitu kita pilih t-test dan pilih one sample t-test. Nah, pada one sample t-test ini kita masukkan variabel 1 hingga variabel 18 variabel terakhir. Lalu tesnya kita menggunakan Wilcox-Singreng dan alternatif hipotesisnya kita pilih yang paling atas, test value. Lalu kita mendapatkan hasil seperti pada gambar yang tertera.
Wilcoxon rank ini digunakan sebagai alternatif dari one sample t-test karena data tidak terdistribusi normal dan menjadi pilihan yang tepat untuk menguji apakah median dari sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Berdasarkan hasil one sample Wilcoxon rank test ini pada variabel V1 sampai dengan V18, seluruh nilai p-value berada di bawah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai median 0. Dengan kata lain, secara statistik, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median dari setiap variabel tersebut berbeda secara signifikan dari 0. Ini memperkuat bahwa setiap indikator memiliki kontribusi atau pengaruh yang bermakna dalam konteks pengukuran yang dilakukan meskipun data tidak berdistribusi normal. Lalu setelah itu ada binomial test. Binomial test ini eh, terdapat di bagian frequency. Lalu pada binomial test kita pilih masukkan jenis kelaminnya di dalam variabel dan juga kita pilih yang pada alt hipotesis kita pilih yang kurang dari test value. Nah, pada hasil yang didapat dari binomial test ini yaitu uji binomial digunakan untuk menguji proporsi pada dua kategori, misalnya jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Uji ini cocok digunakan untuk data kategorik dan frekuensi yang tidak normal karena tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Hasil binomial test ini menunjukkan bahwa dari 67 responden, hanya 4 orang, yaitu sekitar 6% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 63 orang atau 94%-nya berjenis kelamin perempuan. Nilai signifikan p-value yaitu kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa proporsi laki-laki secara signifikan lebih rendah dari 0,5, yang berarti terjadi ketidakseimbangan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu ada multinomial test. Pada multinomial test ini, masukkan status pendidikan ke dalam faktor, lalu pada test value kita pilih yang equal proportion. Lalu klik additional statistik, kita pilih yang deskriptif. Lalu untuk di displaynya kita pilih yang cons. Melalui hasil multinomial test ini digunakan ketika data dikategorikan lebih dari dua, misalnya kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Uji ini tuh cocok digunakan untuk data kategori dan frekuensi yang tidak normal karena tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Multinomial test ini dilakukan terhadap tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi dengan hasil Q-square sebesar 40.866 dengan p-value kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi antar kategori berbeda secara signifikan dari yang diharapkan secara merata. Secara deskriptif, kategori sedang memiliki jumlah tertinggi yaitu 47, sedangkan kategori rendah dan tinggi masing-masing hanya 10. Jauh dari nilai ekspektasi yang seharusnya seimbang 22.333. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung berada pada kategori sedang. Yang terakhir yaitu ada contingency table. Contingency table ini digunakan untuk menganalisis data kategorik misalnya jenis kelamin dan juga status pendidikan. Tabel menunjukkan frekuensi harapan atau expected count dari masing-masing kombinasi kategori. Misalnya laki-laki yang menjadi karyawan memiliki nilai ekspektasi sebesar 0,478, sedangkan perempuan yang menjadi karyawan sebesar 7.522. Hasil uji Q-square-nya ini menunjukkan nilai X kuadrat sebesar 17.146 dengan derajat kebebasan sama dengan 3. Dan nilai signifikan p-value-nya kurang dari 0,01. Karena nilai eh, P-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga status pendidikan. Artinya, distribusi status pendidikan berbeda secara signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam sampel ini. Sebagai tambahan, jumlah total responden adalah 67 orang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.